Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonda Putra, nomor WP 2011 03 30 03 dari Prodi D4 Perencanaan Irigasi dan Rawa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi, suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Sejumlah ahli mengatakan bisnis sudah menjadi masalah global karena kemajuan di bidang sains dan teknologi merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Teknologi telah mempercepat perkembangan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi cepat dan tinggi. Untuk kemajuan di bidang transformasi, informasi, komunikasi berlangsung sangat pesat sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya, bisnis adalah komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama yaitu personal discovery atau pengenalan diri. Yang kedua untuk berinteraksi dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang ketiga untuk meyakinkan. Dan yang terakhir itu untuk bermain. Efektivitas komunikasi bisnis ditentukan beberapa hal. Yang pertama yaitu persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah message yang disampaikan dapat diterima komunikan. Kemudian ketepatan. Komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Kemudian untuk kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Sebaliknya, dia juga harus bisa mendapatkan kepercayaan dari komunikan. Kemudian untuk pengendalian. Komunikator mengendalikan feedback dari kemungkinan agar pembicaraan tidak melenceng dan sesuai dengan target komunikasi yang diharapkan. Kemudian kecocokan, menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Yang pertama, langkah yang dilakukan dalam ideation yaitu penciptaan suatu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Kemudian langkah kedua dalam penciptaan suatu pesan adalah encoding, yaitu menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga yaitu langkah dalam proses komunikasi dalam penyampaian pesan yang telah disandi. Dan yang keempat yaitu perhatian difokuskan kepada penerima pesan. Proses terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau umpan balik. Respon atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan komunikator dapat terwujudkan kata-kata atau tindakan-tindakan tertentu. Pentingkah kemampuan komunikasi bisnis? Dalam suatu organisasi, profesi seorang manajer menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, tujuan dalam lingkungan, organisasi, serta bagaimana menyampaikan produk atau jasa yang dimilikinya. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Dan begitu pula sebaliknya, kekurangan atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet dan berantakan. Beberapa kendala yang mungkin muncul saat manajer komunikasi bisnis perusahaannya yaitu yang pertama, struktur komunikasi yang buruk. Yang kedua, penyampaian yang lemah. Yang ketiga, pesan yang campur aduk. Yang keempat, salah audiens. Yang kelima, lingkungan yang mengganggu. Strategi komunikasi dalam mencapai efektivitas komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu lengkap. Yang kedua, singkat. Yang ketiga, pertimbangan. Yang keempat, konkret. Yang kelima, kejelasan. Yang keenam, kesopanan. Dan yang terakhir itu ketelitian. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja dalam struktur dan sistem organisasi.
Para manajer perlu membekali diri tentang kemampuan berinteraksi dengan beragam budaya, gaya manajemen atau bisnis dengan mitra bisnis, dan lain-lain. Perkembangan sistem informasi dan teknologi memberi peluang bagi dunia usaha di Indonesia. Mungkin sekian untuk presentasi saya hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.